salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan Presiden RI periode 2014-2019 dan 2022 merupakan informasi yang terbuka. Saya kan menyengketakan informasinya, bukan orangnya. Tapi yang penting adalah kami tetap strict dengan dengan standing kami bahwa kami harus bongkar itu. Apalagi kemarin ya KIP ya tadi pada beritanya juga Komisi Informasi Pusat sudah memerintahkan KPU untuk membuka dan itu ada banyak temuan lagi. Bukan tanpa metodologi. Jadi di sini disebutkan flowchart-nya. Putusan Komisi Informasi Pusat jadi titik balik dalam polemik panjang ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam putusannya, Komisi Informasi Pusat menegaskan, ijazah yang digunakan untuk mendaftar sebagai calon presiden adalah informasi terbuka yang wajib diberikan kepada publik. KPU kini berada di persimpangan, mematuhi putusan atau melawan lewat jalur hukum. Komisi Informasi Pusat KIP mengabulkan seluruh gugatan pemohon Bonatua Silalahi. Majelis menilai ijazah yang digunakan Joko Widodo saat mendaftar Pilpres 2014 dan 2019 bukanlah informasi yang dapat ditutupi. Ketua Majelis Komisi Informasi Pusat Handoko Agung Saputro menyatakan, dokumen tersebut memenuhi unsur informasi publik karena berkaitan langsung dengan proses pemilihan umum dan legitimasi kekuasaan. Memutuskan menerima permohonan untuk seluruhnya. Menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan Presiden RI periode 2014-2019 dan 2022 merupakan informasi yang terbuka. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi paragraf 62 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Bagi pemohon, putusan ini bukan sekadar kemenangan pribadi, melainkan kemenangan hak publik atas transparansi negara. Ini kemenangan publik, artinya 9 item yang ditutup-tutup ini harus terbuka untuk publik. Dengan begitu, publik bisa tahu nanti membedakan, apalagi yang punya ijazah UGM, yang punya ijazah legalisir UGM, dia bisa langsung bandingin. Punya saya tanda tangannya kok sama, atau kok beda, kok dekannya ini tanda tangannya begini, itu nanti akan dibukakan semua ya, yang 9 item ini. Termasuk yang tanggal-tanggal legalisir, kapan dilegalisir, tanggalnya ada, ini kan banyak disembunyiin. Jadi pada intinya ini adalah kemenangan publik. Hingga Kamis 15 Januari kemarin, Komisi Pemilihan Umum menyatakan belum menerima salinan resmi putusan. Sehingga belum bisa merespons hasil putusan KIP karena masih akan berkoordinasi dengan Biro Hukum KPU. Pernyataan ini disampaikan oleh Iva Rosita, Komisioner KPU melalui pesan singkat. Saya sudah berkoordinasi dengan Kabiro Hukum KPU RI. Apakah telah menerima salinan putusan perkara KIP nomor 074 sebagai bahan untuk kami pelajari. Dan kebetulan kami bertujuh belum kumpul lengkap pasca putusan sidang KIP ini, karena sebagian masih bertugas di luar kota. Segera setelah itu, kami putuskan dalam pleno untuk langkah selanjutnya. Secara hukum, KPU masih memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jika tidak, maka KPU wajib menjalankan putusan dan membuka dokumen ijazah tersebut kepada publik. Meski KPU belum menentukan sikapnya, namun mantan Ketua Komisi Informasi Pusat periode 2019-2013, Ahmad Alamsyah Saragih, menilai KPU seharusnya tidak mengajukan banding. Menurutnya, putusan KIP bersandar kuat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menegaskan informasi terkait pejabat publik dan proses pemilihannya adalah informasi terbuka. Kalau kekuatan ini putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, dan maka saya sarankan sebaiknya KPU nggak usah banding, nggak usah apanya, sudah terang benderang ya, supaya semua proses-proses election ke depan itu sudah ada acuan,
Jadi nggak usah, ya malu aja kita ya sebagai bangsa ya, masa cuma mengakses informasi seperti ini aja. Oh, jadi Sampai Anda menyarankan bahwa KPU ini sebenarnya tidak usah untuk mengajukan banding ya? saran saya. Putusan transparansi ijazah pejabat publik yang dimenangkan oleh Bonatua Silalahi dianggap sebagai angin segar untuk kubu Roy Suryo CS yang selama ini mendesak Jokowi untuk membuka ijazahnya ke publik. Kami tetap strict dengan dengan standing kami bahwa kami harus bongkar itu. Apalagi kemarin ya KIP ya tadi pada beritanya juga Komisi Informasi Pusat sudah memerintahkan KPU untuk membuka dan itu ada banyak temuan lagi. Tapi yang jelas begini ya Mbak Cynthia dan semua pemirsa, alhamdulillah moga-moga semua terang dan tidak ada yang namanya uang haram. Nah, karena kami Baru lagi. kami anti uang haram, jangan sampai ya Bang ya. Insya Allah perjuangan kami tetap lanjut dan insya Allah tetap Bang Damai Heri Lubis dan Bang Egy amanah sesuai yang disampaikan semalam juga kita dengarkan teleponnya langsung. Namun bagi David Pajung, relawan Jokowi Prabowo Gibran, putusan KIP tidak bisa dimaknai sebagai bukti ijazah Jokowi palsu, seperti tudingan Roy Suryo CS. Menurutnya, putusan itu justru menegaskan bahwa selama ini tudingan yang dilontarkan tidak pernah disertai data pembanding yang sah. Tidak ada sama sekali urusan kaitan soal ijazah asli atau palsu. Sebenarnya justru ini mau menegaskan bahwa Roy Suryo CS yang selama ini menebar bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu justru meyakinkan publik bahwa mereka nggak punya data, nggak punya dokumen, nggak punya sesuatu yang mereka uji ya. Jadi memang sudah sangat sah bahwa mereka ditetapkan sebagai tersangka karena memang mereka nggak punya pegangan yang kuat lalu kemudian melakukan fitnah bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Bagi Bonatua Silalahi, tuntutannya untuk meminta ijazah pejabat publik dibuka untuk umum berangkat dari keresahannya atas keterbukaan informasi. Kenapa sih harus mendapatkan salinan, Bang? Alasannya apa? Apakah karena penasaran atau karena memang mendukung upaya dari Mas Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi ini tidak benar? Atau yang bagian mana ya? Kebetulan kan aku S2 S3-nya kebijakan publik ya. Oke. Dan juga aktivis keterbukaan informasi publik. Nah, begitu aku tahu ini adalah masalah pejabat publik, maka dia mau tidak mau harus terikat pada hukum-hukum publik. Yaitu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Pelayanan Publik. Jadi berangkat karena keresahan, bukan karena mendukung yang dilakukan Mas Roy ini untuk menuding. Pasti karena ada permasalahan publik. Tidak menerima. Itu tahapan. Karena awalnya saya minta secara resmi melalui PPID. Tidak dikasih. Alasannya? Alasannya rahasia. Saya sanggah ke atasan PPID. Tidak dikasih juga. Alasannya? Ada alasannya rahasia juga. Oke. Baru saya tempuh yang namanya jalur KIP tadi, sengketakan informasi ini. Saya kan menyengketakan informasinya, bukan orangnya. Anggota Komisi 2 DPR RI fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia setuju jika kedepannya informasi bagi calon pemimpin dapat diakses oleh publik. Karena pemimpin dipilih oleh masyarakat, sehingga rakyat berhak untuk memilih pemimpinnya yang dapat dipercaya. Masyarakat itu kan sedang diberi fasilitas untuk memberikan atau untuk menunjuk memilih pemimpinnya ya. Nah, di dalam memilih pimpinan itu kan seharusnya memang masyarakat mengetahui persis sebetulnya siapa orang-orang yang mereka akan pilih secara lengkap gitu. Nah, apalagi kan informasi seperti sekolah kita itu kan sudah juga diatur dalam undang-undang ya. Kita harus misalnya anggota DPR umur sekian minimal, terus jenjang pendidikan sekian gitu loh. Nah, itu kan sesuatu yang atau misal sama dengan kita menunjukkan bahwa kita ini adalah warga negara Indonesia, informasi-informasi mendasar yang itu informasi biasa saja yang memang sehari-hari memang masyarakatnya lebih harus tahu gitu. Nah, jadi menurut saya ke depan ya memang dimungkinkan saja kalau ada masyarakat atau kelompok masyarakat yang ingin meminta informasi itu dibuka, walaupun sebetulnya kita misalnya kalau ingin berkeinginan menjadi
calon presiden, wakil presiden, anggota DPR, gubernur, bupati, dan wakil-wakilnya itu ya tentu kan juga harus memenuhi persyaratan yang diatur undang-undang, nggak boleh main-main juga gitu. Dalam kasus keterbukaan riwayat pendidikan pejabat publik, KIP menyatakan dokumen pendukung syarat jabatan publik bukanlah data pribadi yang dilindungi selama digunakan untuk kepentingan publik. Tim Liputan, Kompas TV.